memberikan pendekatan lebih lanjut kepada ketua bidang tersebut, memediasi secara empat mata secara langsung kepada mencari solusi untuk masalah tersebut bisa terselesaikan. Terima kasih. Untuk calon ketua dari paslon nomor 1, Wakil Maulana Karisma Dewi, dan paslon nomor 2 yaitu Femas Ayu. Anggotanya ataupun orang lain. Namun, pemimpin harus cukup jauh memimpin atau sebagai motivator bagi orang lain ataupun anggotanya. Dari pernyataan yang saya nyatakan tadi, apa tanggapan dan apa yang akan Anda lakukan jika Anda terpilih sebagai Ketua HMPR NIK? Sekian, terima kasih. Baik, saya persilakan untuk calon ketua dari paslon nomor 2 untuk memberikan jawaban atau tanggapan dari pertanyaan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ragil. Saya yakinkan lagi kepada kalian ya, khususnya para anggota-anggota baru, adik-adik, one day or day one. Maksud di sini, saya telah memberikan pendekatan kepada kalian, kepada semester 3 juga khususnya, para anggota-anggota baru juga ini khususnya, untuk memanggil kalian untuk bertatap langsung dengan saya secara face to face. Kita obrolin baik-baik untuk menangani kasus ini supaya kalian tidak bersemena-mena lagi. Padahal di awal saya sudah memberikan pendekatan secara lemah lembut kepada kalian. Sebenarnya di hukum stoikisme ini di luar batas kendali saya. Di luar batas kendali saya, tapi saya sudah ditunjuk oleh kalian semua untuk menjadi ketua di sini. Jadi mau gak mau saya harus siap untuk menangani kasus ini. Jadi saya ketika saya menjadi seorang pemimpin nanti. Terima kasih. Lalu, bagaimana tanggapan Anda jika seorang pemimpin tersebut terkesan egois atau seorang pemimpin yang mencampurkan antara organisasi dengan urusan pribadinya, misal dengan pacar atau dengan teman? Baik, untuk calon ketua dari paslon nomor 2, saya persilakan. Sebuah organisasi, saya harap kalian profesional dalam organisasi jika kalian berpacaran juga. Jadi kalian boleh pacaran. Saya nggak membatasi hak kalian. Itu kan hak kalian untuk pacaran. Tapi saya mohon di dalam kepemimpinan saya harap kalian boleh pacaran, tapi harus profesional jika di sebuah organisasi dan sebuah program kerja itu terlaksana. Dan jika kalian ditempatkan bertugas secara bersama, saya harap kalian profesional. Itu saja. Lalu bagaimana ketua yang kita jadikan sebagai panutan melakukan hal tersebut? Pacar saya LDR jauh. Tapi kalau anggota kita saja sudah berekspresi pada kita, oh itu ketuanya kita lebih mentingin pacarnya atau urusan pribadinya daripada organisasi. Gimana caranya kita yakinin anggota kita kalau kita saja melakukan hal tersebut? Teman-teman, saya yakin kalian semua para anggota baru dan adik-adik ini, kalau saya ketua bukannya seperti itu. Saya tetap profesional jika di sebuah organisasi. Saya akan menyampingkan urusan perasaan saya dengan pasangan saya di luar organisasi. Terima kasih. Apa yang Anda lakukan itu sudah konsisten Anda katakan antara perkataan Anda dengan perbuatan yang Anda lakukan, apakah Anda sudah yakin itu sudah sesuai dengan apa yang Anda ucapkan? Sedangkan teman-teman kemarin sendiri sudah bisa menilai. Ini tanggapan dari ketua ini akan jadi tanggapan terakhir untuk segmen ini ya. Kita harus lanjut ke segmen berikutnya. Silakan tanggapan dari pernyataan Bapak. Jadi saya bentar dulu, tolong beri saya waktu. Sebentar.
apa janji manis. Bagaimana Anda menilai saya berhasil kalau Anda belum bisa membuktikannya? Bagaimana cara Anda dapat merealisasikan kalimat tersebut terhadap untuk paslon nomor urut 1? Dipersilakan memberikan jawabannya. Buat program kerja yang terstruktur, jadi setiap semua yang bergabung di dalamnya yang menjadi anggota setiap seksi bidangnya sudah memiliki tugas yang harus dijalankan. Kan sudah dibagi nanti di dalamnya, ke anggotanya sudah diberi tugas dan wewenang masing-masing. Kita sebagai ketua, tugasnya juga harus mengetahui apa yang dilakukan oleh anggota-anggota kita. Setiap anggota sudah diberi tugas, wewenang, tanggung jawab masing-masing yang tentunya jika sampai sekarang ini kita sudah melangkah sejauh apa dan apa yang harus kita evaluasi, kita perbaiki dan akan kita lakukan. Jadi sebagai ketua tugas apa? Sekian, terima kasih. Baik, untuk paslon nomor urut 2, silakan memberikan tanggapan terkait pernyataan yang dilontarkan paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1,5 menit dimulai setelah Anda berbicara. Tanggapan dari saya simpel, Mbak Regil. Saya setuju dengan opini Anda. Saya setuju banget. Jika saya terpilih, saya pasti akan melakukan opini begitu juga. Tapi pertanyaan saya sekarang, kamu yakin? Kamu yakin dengan Kenapa saya nggak yakin? Kemarin saya jadi wakil ketua, saya mendampingi Mas Megi memimpin HMP periode 2022-2023. Saya sudah tahu HMP itu isinya bagaimana, program kerjanya apa, dan apa yang akan saya lakukan nanti jika saya terpilih jadi ketua. Saya akan menata seluruh program kerja bagi anggota-anggota saya dari perseksi bidang agar semuanya nanti dapat berjalan dengan baik dan bukan hanya sekedar proposal yang tercantum di awal saja. Semua yang kita lakukan nanti di proposal nanti kita usahakan semua dapat terjalan dan tidak hanya sekedar omong kosong yang terlampir di proposal SK. Mengenai hal tersebut, bagaimana Anda dapat mengelola waktu dan sumber daya organisasi dengan efisien? Kepada paslon nomor urut 2, dipersilakan menjawab pertanyaan yang telah saya lontarkan. Waktu Anda 2 menit setelah Anda berbicara. Merujuk pada misi kita yang keempat, itu menciptakan sistem kerja di Marmik yang efektif dan produktif. Efektif di sini ya Mbak Ragil, di sini diselesaikan tepat waktu dan sesuai rencana yang sudah dirancang. Jadi untuk menangani program kerja yang harus terselesaikan secara baik, itu cara memanage waktunya ya balik lagi ke ketua bidangnya, tolong koordinasi ke bawahannya buat cari waktu yang terbaik, dan saya pastinya akan pastinya akan berbicara langsung kepada kalian, khususnya para petinggi bidang, untuk harus menyelesaikan proker ini dengan sebaik mungkin, seefektif mungkin, sehingga waktunya itu benar-benar tepat, dan cari waktu untuk merealisasikan proker ini di waktu yang tepat juga.